Kamu gak usah banyak tele-tele deh. Hah? Gara-gara kamu, suasana hati kita itu sudah amburadul. Ya, Untung saja istriku udah gak sayang sama kamu. Mendingan kamu pergi aja. Pergi. baik ya. Bu Sheila kan sekarang ada asisten baru. Aku kan juga belum tahu sama orangnya. Apa aku mending lakukan kunjungan aja ya ke rumah karyawan? Mending aku telepon aja dulu. Halo Bu. Gini Bu, Bu Sheila sekarang bisa ke rumah nggak? Soalnya saya mau tahu ke asisten manajer yang baru, asistennya Bu Sheila. Ya kita bicarakan di rumah aja dulu. Oke, saya tunggu Bu. Waalaikumsalam. Bu Sheila udah bisa kesini, aku mending ke Agung aja dulu. Agung lagi bersihin mobil. Sekalian ntar lagi aku langsung minta antar aja ke Agung. Enaknya ke kantor dulu apa langsung ke rumah karyawan ya? Ya udahlah, gampang, ntar lagi tinggal omong-omongan aja sama Bu Sheila. Gung. Oh ya, gini, ntar lagi aku kan ada acara nih, mau lakukan kunjungan ke rumah karyawan. Jadi aku minta tolong ntar lagi dianterin pakai mobil, terserah mau bawa yang putih apa yang ini. Yang ini aja, kantornya sudah ada. Oh ya udah. Kalau gitu aku cuman tinggal nunggu Bu Sheila. Kalau ada Bu Sheila datang ke sini, suruh langsung aja masuk ya. Dan mobilnya juga tolong dicek dulu bannya, takutnya nanti bocor di tengah jalan. Kita nggak tahu, soalnya nanti sore jam 3 aku ada acara sama temen. Yaudah kalau gitu, ntar lagi kalau ada Bu Sheila suruh langsung masuk ya. Oke. Mas Agung, Ya Bu. Pak Bagasnya ada? Oh ya, ada di dalam. Langsung disuruh masuk ke dalam. Oh ya dah, saya ke dalam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Permisi ya Pak. Ya. Kok nggak bawa supir Bu? Kan biasanya kan pakai supir di sini, tumben motoran. Enggak, sekalian tadi beli-beli juga. Supir di rumah lagi ada kerjaan. Gini Bu, jadi sekarang saya mau lakukan kunjungan ke tiap karyawan. Dan saya kan belum tahu ke asistennya Bu Sheila yang baru. Jadi saya mau sekalian mau bikin surat perjanjian. Dia mau nggak tanda tangan tentang peraturan yang ada di kantor kita. Kalau mau, ya lanjut. Kalaupun nggak mau, Bu Sheila harus cari gantinya. Cuman setelah Bu Sheila ke sana, Bu Sheila langsung ke kantor aja. Soalnya gimana ya? Saya juga berkas ketinggalan di kantor kemarin, Bu. Dan ke kantornya Bu Sheila nanti bareng sama Mas Agung aja naik mobil. Jadi motornya biar saya aja yang bawa. Ntar lagi langsung berangkat aja Bu Sheila. Oh iya. Tak panggil aja dulu Agung. Oh, itu Agung sudah ada di depan Bu. Bu Sheila langsung aja ke Agung. Oh, iya. Tapi jangan lupa langsung kirim lokasi ya Bu. Ntar lagi kalau sudah nyampe di rumahnya Ya udah. asistennya. Ya kalau gitu saya langsung berangkat aja ya Pak. Ya udah Bu, kalau gitu berkasnya jangan lupa Bu. Ya udah, permisi Pak. Ya. Udah, mending aku makan dulu.
maka langsung berangkat motoran aja biar cepat. Mas Agung, sama Pak Bagas disuruh ngantar saya. Soalnya nanti Pak Bagas mau ke sana nyusul. Pak Agung disuruh ngantar saya dulu. Sekarang? Iya. Oh, ya udah. Lah, saya nunggu di sini aja deh. Iya dah, tunggu di sini dah Pak Agung. Saya ke dalam dulu ya. Sen, kamu udah siap semua nih? Ya, kita kan bentar lagi mau berangkat. Kita kan rencananya kan mau honeymoon di hotel bintang 7. Gimana? Kamu persiapannya udah lengkap apa masih kurang? Udah aku siapin semuanya sih. Hah? Kopernya yang di dalam udah kamu taruh di luar apa? Bentar lagi kan sopirnya udah mau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Bu Sela ya? Permisi Pak. Iya Bu Sela. Kok tumben Bu Sela hari Minggu berkunjung ke rumah saya? Tapi mohon maaf ya Bu, bukannya saya mau berniat gimana Bu, tapi kan tumben banget gitu loh Bu. Iya enggak apa-apa. Saya cuma nyampein pesan itu ke Pak David, kan pemilik perusahaan mau ke sini, mau melakukan kunjungan ke rumah Pak David. Kan Pak David belum tahu juga kan ke pemilik perusahaan. Iya. Ya sekalian mau kunjungan ke sini. Pak David kan baru naik jabatan, jadi asisten manajer kan. Iya sih Bu. Tapi kok tumben banget seorang pimpinan datang ke rumahnya karyawannya Bu. Ya, saya kurang tahu Pak David, saya cuma nyampein pesan itu aja. Oh ya, nanti pemilik perusahaan langsung ke sini. Saya mau ngambil berkas dulu ke kantor. Ibu mau ke kantor? Iya. Ya udah. Nggak mau duduk dulu Bu? Oh enggak Pak, soalnya saya buru-buru juga. Ntar lagi, nanti saya langsung ke sini kok. Ibu bawa mobil sendiri apa? Enggak, bawa supir itu Pak David. Oh bawa supir. Ya udah, saya langsung ke kantor aja ya. Iya Bu. Oh ya, nanti Sherlocknya kirim ke saya ya, biar saya kirim ke Pak Bos. Iya Bu, tapi hati-hati ya Bu di jalan Bu. Ya, saya permisi dulu ya Pak David. Iya Bu. Ya. Terus kita gimana? Gimana ya sayang? Soalnya kita kan udah booking hotel, tapi ini masalah pekerjaan, apalagi pimpinan yang mau ke sini. Ya kita seharusnya merasa terhormat, seorang pimpinan mau datang ke rumah karyawannya sayang. Aku minta maaf banget ya sayang ya, kalau honeymoon kita ditunda dulu. Kalau masalah hotel sih bisa di cancel, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, kan bisa lain waktu. Ini kan juga masalah kerjaan. Tapi kamu jangan ngambek dong, senyum dikit. Aku tuh paling seneng tuh pas ngelihat senyumnya kamu itu. Makanya aku kenapa nikah sama kamu. Kamu adalah wanita yang spesial buat aku sayang. Nggak apa sih, yang penting kerjaan kamu lancar, duit kita kan juga lancar. Iya, aku tuh makasih banget ya sayang atas pengertiannya kamu. Nggak apa-apa lah, malam pertama di rumah kita sendiri dah. Iya, iya, nggak apa-apa kan? Nggak apa. Hah? Kalau menurut lokasinya kayaknya di daerah sini. Coba deh, aku lihat lagi. Oh iya, bener. Namanya siapa ya tadi? Oh, Pak David.
Oh iya, karena bos mau ke sini, kita kan nggak bakalan ada waktu kalau masak ya. Gimana kalau kita pesan makanan online aja ya? Karena bentar lagi bos kan. Permisi, udah mau Assalamualaikum. kesini. Waalaikumsalam. Tuh, siapa tuh? Ini Bagas mantan aku. Kenapa? Bagas mantan aku. Ini mantannya kamu? Iya, mantan aku. Kenapa kok ke sini? Dia tahu rumah kita apa gimana? Nah, aku tahu ya. Oh ya udah, suruh duduk aja bentar. Permisi ya, di sini bener rumahnya Pak David. Iya bener. Oh ini Emang ada apa? suaminya kamu, Vin? Iya. Ini suami aku. Aku suaminya Vindi. Permisi ya, Mas. Aduh. Emang ini, Iya, dia mantan aku. emang kamu ngasih alamat rumah ini sama mantannya kamu? Enggak, aku nggak pernah kasih alamat rumah ini ke dia. Nah, jadi gini, dia itu dulu pernah aku porotin. Aku tuh pacaran sama dia waktu dia lagi kaya. Dan sekarang karena dia udah kere, ya udah aku tinggal aja. Dan aku sekarang sama kamu. Ya mungkin dia masih apa mungkin kangen dia- sama aku. Oh iya mas. Mas kesini ada kepentingan apa ya? Oh gini, mohon maaf ya Pak, sebelumnya saya mau ada kepentingan sama Pak David. Oh iya, aku sudah tahu. Aku sudah mendengar langsung dari istriku. Oh enggak, saya... Kalau kamu itu mantannya istriku kan? Oh Hah? ya, ini nggak Iya. ada hubungannya sama itu. Jangan salah paham dulu ya Pak. Sudahlah mas. Kamu tuh kalau masih sayang sama istriku ya, hah? Loh, kok jadi dituduh sih? Kamu udah tahu mantannya kamu itu udah bersuami. Nah, ya saya kan nggak tahu kalau Vindi adalah istrinya Pak David. Saya cuma mau nanya apa Pak David bener kerja di Mas. PT GB Entertainment, Mas? Kamu tuh gak usah mengelak ya, gak usah ngomong lain. Di dunia ini gak ada yang kebetulan. Hah? Apa mas kesini ketemu sama mantannya kamu di rumah suaminya itu kebetulan? Hah? Ya saya kan nggak tahu kalau Vindi memang istrinya. Alah, kamu itu emang cari informasi tentang mantannya kamu kan? Kamu tuh masih sayang kan sama istrinya aku? Begini Pak, logikanya begini. Kalau si Vindi sudah sudah memiliki suami, otomatis saya kan sudah tahu dari orang tuh. Jadi saya nggak mungkin ketika ada Mas, suaminya. gini saya- aja mas. Mungkin kamu ya mau minta ganti rugi karena Vindi sudah punya suami yang kaya raya. Aku tuh tahu masa lalunya kamu sama Vindi itu aku tuh tahu. Ya, karena Vindi itu morotin kamu pas waktu kamu masih kaya dan ninggalin kamu pas waktu kamu sudah susah. Ya, kamu tuh datang ke sini mau minta pertanggungjawabannya Vindi itu pas waktu masa lalu. Ya, saya bakalan ganti semua ganti rugi uang yang sudah dipakai sama istriku. Emang berapa? Hah? Istriku udah habisin uangnya kamu itu berapa? Sampai kamu tuh berani datang ke rumah suaminya. Gini Mas, saya kesini nih ada masalah tentang urusan kantor sama masalah kerjaan Mas. Jadi gak ada sangkut pautnya dengan hubungan saya sama istrinya Mas. Saya anggap itu cuman masa lalu Mas. Jadi gak ada niatan untuk mengungkit lagi. Cuman karena memang kebetulan aja saya kesini dan kebetulan juga suaminya Vindi adalah Pak David. Jadi saya mohon maaf kalau memang saya salah dan lancang datang ke sini. Tapi memang benar ini adalah urusan kantor karena saya kesini. Jadi minta tolong jangan sampai salah paham. Udah lah guys, kamu tuh gak usah basa-basi lagi. Kamu nyesel kan putus sama aku? Kamu iri kan karena aku sekarang dapat yang lebih oke dari kamu kan? Lebih ganteng dari kamu dan tentunya lebih kaya dari kamu guys. Oh iya, katanya kamu butuh kerjaan ya? Mas, kalau kamu menyinggung masalah kantor, ya mohon maaf. Setahu saya, di kantor tempat saya bekerja, saya gak mempunyai karyawan kayak Mas. Apalagi nama Mas itu gak tertera di struktur karyawan di kantor saya. Jadinya Mas itu gak usah mencari alasan dong datang ke sini. Hah? Kalau emang Mas mau ketemu sama istrinya saya, Mas itu bilang aja. Atau mungkin Mas benar kata istriku, mau ngelamar kerja. Hah? Gini deh, aku
bakalan berikan solusi. Kalau Mas emang mau bekerja dan mencari pekerjaan, karena istriku sudah melakukan kesalahan di masa lalu, saya suaminya bakalan menebus segala kesalahan yang istriku perbuat kepada Mas. Mas datang ke kantor besok dan mohon maaf, Mas sekarang harus pergi karena bentar lagi di sini bakalan ada tamu penting yang mau ketemu sama kita. Saya kan sudah bilang dari tadi, Mas. Jadi kalaupun Vindi pernah berbuat salah sama saya sudah memaafkan. Dan perlu Mas ingat juga, kalaupun saya mau mendekati perempuan, ya gak mungkin saya mendekati orang perempuan yang sudah bersuami. Saya juga paham lah, saya gak mungkin menghancurkan rumah tangga orang. Saya kesini juga bukan mau mencari pekerjaan. Jadi tolong prasangka buruknya sama saya dihilangkan dulu, Mas. Kalau Vindi masih ada masalah sama saya, tapi saya sudah merasa gak ada masalah. Jadi jangan sampai masalah pekerjaan itu dihancurkan karena ada masalah pribadi antara saya dengan istrinya, Mas. Jadi imbasnya nanti ke Mas. Kalau sekarang Mas berbicara seperti itu, ya oke lah, saya maklum. Mungkin Mas masih gak terima. Cuman seperti yang saya bilang dari tadi, Mas, saya kesini pure mau membicarakan masalah kerjaan Mas di kantor. Dan saya bukan karena saya mau cari pekerjaan, Mas. Mas, sekali lagi saya mohon maaf banget. Jangan merusak suasana hati kami. Karena kita itu lagi bahagia, Mas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas kok jadi ngeyel sih? Jadi istilahnya saya kayak orang yang gak laku banget, Mas. Hah? Jadi kalau masalah kantor jangan diomongin ke masalah pribadi. Saya udah berkali-kali bilang, Mas, Pak David ya, mohon maaf, Pak David juga gak mau paham dan gak mau ngerti. Ya jangan sampai Pak David menyesal atas kelakuan Pak David yang diperbuat sekarang. Mas, kamu tuh ngeyel banget ya? Hah? Ya. Saya omongin dari tadi pakai nada halus, Mas itu tidak mengerti. Apa perlu aku teriak-teriak? Ya, apa aku perlu marahin Mas? Oh, hah? Mas gak usah. Kamu jangan sekali-kali menyinggung masalah kantor ya. Saya tidak punya karyawan kayak Mas. Ya oke, memang saya bukan karyawan di sana, Mas. Lantas mau ngapain kamu ke sini? Kalau bukan mau ganggu istri saya. Hah? Ya udahlah, terserah Mas. Mendingan kamu pergi aja daripada aku naik darah. Loh iya, saya bakalan pergi. Cuman awas aja, Mas, nanti minta tolong ke saya buat memaafkan Mas. Jadi jangan sampai ucapan itu terdengar di telinga saya ya, Mas. Mas, aku minta tolong apa sama kamu? Sedangkan aku itu gak kenal sama kamu. Kamu itu kenal sama istriku. Oh, jadi begini. Seorang pimpinan di kantor sikapnya terhadap orang lain. Kamu gak usah banyak bertele-tele deh. Hah? Gara-gara kamu, suasana hati kita itu sudah amburadul. Ya, untung saja istriku udah gak sayang sama kamu. Mendingan kamu pergi aja, Mas. Pergi. Udahlah guys, udah disuruh pergi kan? Kayaknya emang kamu bener ya butuh kerjaannya guys. Ya suka kalian lah. Yang penting aku udah tahu kalau sikap kalian seperti itu. Bilang aja masih sayang. Lah, apa mungkin kamu nih yang masih sayang? Mohon maaf kalau ngebahas masalah perasaan. Nah, ini soalnya gak masuk akal. Kamu yang gak masuk akal tuh, mana mungkin aku masih sayang sama kamu. Istriku guys. apa yang mau diharapin dari kamu, Mas? Hah? Sedangkan kamu kesini itu cuma jalan pakai sepeda motor kayak gitu. Coba lihat istriku sekarang pakai mobil. Lah terus apa hubungannya sama saya? Kamu bilang itu menyinggung barusan kalau istriku itu masih sayang sama kamu. Makanya aku ngomong kayak gini. Yang bilang masih sayang siapa, bukan? Belum barusan kamu itu. Loh, gak ada. Mendingan kamu pergi aja daripada aku tonjok kamu. Udah gagal honeymoon masih ditambahin masalah lagi. Bikin kesel aja tuh mendannya kamu. Apa itu motornya ya? Kenapa? Itu motornya? Iya, itu motornya. Pimpinan kita itu. Kenapa? Jangan-jangan itu motor yang mau ke sini, yang pimpinan kita itu. Mana ada seorang pimpinan itu pakai motor, apalagi siang-siang kayak gini, panas. Hah?
Ya, coba kamu pikir aja. Asisten manajer aja udah pakai mobil, mobilnya 2. Apalagi pimpinan di perusahaan. Hah? Juga sih. Coba lihat mantannya kamu pakai motor kayak gitu. Ya gak mungkin lah, gak masuk akal. Udahlah, kamu gak usah mikirin itu aja. Yang penting kita sediakan makanan, buah-buahan supaya pimpinan tuh nyaman dan enak, merasa dihargai dan dihormati ke sini. Kamu udah mesen makanan belum di online? Belum sih. Makanya pesen dulu sama buah-buahan juga. Daripada kayak kita makan. Loh, Mas Agung itu kayaknya Pak Bagas ya di depan. Kok gak masuk ya, Bu? Iya, kok malah tunggu di luar ya? Coba tungguin aja, Bu. Pinggir jalan. Oh iya, Mas Agung, ini barusan ada masalah. Pak Oh iya, Bagas, Bu, ini bener rumahnya Pak David kan? Iya bener Pak, kok tunggu Kok- di luar nggak langsung ke... Enggak, soalnya saya diusir juga, dilarang buat masuk. Katanya, soalnya saya istrinya kebetulan mantan saya dulu. Cuman kan saya mau ngomongin masalah pekerjaan, tapi nggak tahu kok sikapnya seperti itu. Apa bareng aja sama Bu Sela ke sana, biar dia percaya kalau saya yang punya perusahaan. Iya, Ya udah, udah, Pak. mobilnya langsung dimasukin aja dulu. Sagung. Ayo, mari Bu. Pak David, Pak David maksudnya apa ya? Katanya Pak David ngusir Pak Bagas. Loh, ini masalahnya apa, Bu Sela? Ini mantannya istriku, Bu Sela. Tadi kan saya sudah bilang ke Pak David kalau pimpinan itu mau ke sini. Kok Pak David malah ngusir Pak Bagas? Itu gimana maksudnya? Kok Pak David bisa marah-marah sama Pak Bagas sampai ngusir Pak Bagas? Berarti Pak Bagas ini adalah pimpinan di perusahaan kita, Bu Sela. Iya kan tadi saya sudah bilang ke Pak David kalau ada pimpinan yang mau ke sini. Mohon maaf, Bu Sela, soalnya Pak Bagas gak ngasih tahu identitasnya, Bu Sela. Lah, gimana saya mau ngasih tahu sedangkan Pak David dari tadi nuduh saya masih suka sama istrinya. Mohon maaf Mas, meskipun saya masih belum beristri, tapi saya pasti milih-milih juga. Jadi gak mungkin saya mendekati orang yang sudah bersuami. Itu kan akal sehatnya Pak David. Cuman kenapa Pak David bisa berpikiran seperti itu? Sedangkan Pak David ini kan orang akademisi. Jadi gak sepantasnya Pak David berbicara seperti itu, apalagi sama saya. Dan memang saya gak masuk di struktur karyawan. Karena saya bukan karyawan, Pak. Saya pemilik kantornya, pemilik perusahaannya. Jadi sangat disayangkan ketika Pak David karirnya sudah mulai bagus, Pak David hancurkan dengan sikap dan perilaku Pak David sendiri. Dan kamu juga, Vin. Ini kan juga buat masa depan kamu dan keluarganya kamu. Seharusnya kamu itu kalau suaminya marah, kamu berusaha menenangkan, kasih tahu. Bukan malah kamu ngomporin biar suaminya tambah marah sama aku. Coba sekarang pikir, apa selama aku putus sama kamu, aku pernah ngehubungin kamu? Gak pernah kan? Nah, kenapa tuduhan itu ada lagi sama aku, Vin? Ini bukan pertama kalinya kamu seperti itu sama aku. Ini sangat disayangkan. Kalian udah mau jadi orang sukses tapi digagalkan. Iya Pak Bagas, ini saya mohon maaf karena udah melakukan kesalahan. Sebenarnya ini cuma kesalahpahaman. Nah, justru karena kesalahpahaman itu kamu harusnya lebih hati-hati. Kamu ini bukan cuma pemimpin di kantor, tapi pemimpin di keluarga juga. Jadi ibaratnya kalau pemimpin itu kan seperti supir, seperti nahkoda kalau misalkan di kapal. Jadi kalau nahkodanya udah gak bisa nyetir, kapalnya pasti akan tenggelam. Kan logikanya seperti itu Pak David. Jadi saya sangat kecewa ketika Bu Sela sudah ngomong panjang lebar tentang Pak David, ternyata itu gak sesuai. Saya sangat kecewa. Dan saya kesini, kenapa saya pakai motor? Ya karena saya suka lebih suka naik motor daripada mobil. Dan tempatnya juga gak jauh dari sini. Saya bukan gak punya mobil Pak David.
Ya Pak Bagas, kita mohon maaf. Ya aku juga minta maaf ya guys, dan aku minta tolong jabatan suami aku jangan diturunkan ya guys, karena kita sangat-sangat membutuhkan pekerjaan ini. Dan setelah kalian melakukan kesalahan yang sangat fatal, kalian meminta maaf seperti orang yang sangat membutuhkan. Begini, tadi saya diusir, saya juga dilarang buat duduk di sini, buat masuk ke rumah kalian. Dan sekarang kalian ngemis-ngemis. Kalian pikir orang yang tidak selevel dengan kalian itu tidak pantas bertamu ke sini. Ayolah, saya minta tolong, jangan seperti itu. Kalian kan juga bisa mencoreng nama baik di perusahaan saya. Kalau sampai orang lain itu berpikiran bahwa setiap karyawan yang bekerja di perusahaan saya sikapnya seperti kalian, masa depan saya juga bakalan suram. Ingat, percuma ilmu kalian itu setinggi langit, tapi kalian tidak berilmu dan tidak berakhlak. Saya tidak butuh orang yang ilmunya tinggi tapi tidak mempunyai akhlak. Lebih baik saya memiliki karyawan yang berakhlak baik walaupun ilmunya sedikit. Dan perlu kalian ingat juga, memang ketika orang itu sedang meraih kesuksesan, ujiannya sangat banyak. Yang pertama adalah penyakit hati dan juga kesombongan. Contohnya seperti kalian berdua. Jadi artinya kalau masih seperti itu, kalian masih belum siap untuk menjadi orang yang sukses. Karena menjadi orang yang sukses itu tidak hanya dipandang dengan materi, juga dipandang dari perilakunya. Dan kalian semua masih belum dapat dikatakan siap untuk menjadi orang sukses. Dan saya juga mau minta maaf sama kalian berdua, karena saya sudah dituduh melakukan hal yang tidak saya lakukan. Saya juga sakit hati, dan bukan hanya jabatan yang akan saya turunkan, tetapi kamu bakalan saya pecat. Jadi saya gak perlu marah-marah sama kalian berdua. Intinya keputusan saya sudah bulat, saya gak mau lagi terima kamu sebagai karyawan di kantor saya. Oh ya Bu Sela, untuk surat pemecatannya Bu Sela langsung urus. Itu masalah surat perjanjian kontrak kerjanya dah dibawa pulang aja. Tapi, Pak, masa saya dipecat, Pak? Bu Sela? Sudah Pak, sudah Pak David, saya juga tidak bisa ngebantu. Ini tuh semua gara-gara kamu. Coba kamu gak ngomong kalau Pak Bagas itu mantannya kamu, kita gak bakalan ketimpa sial kayak gini. Kok bisa gara-gara aku sih? Kan jelas-jelas nih gara-gara kamu. Bener katanya Pak Bagas sih, seharusnya kamu tuh kan pemimpin, ya harusnya bisa ngebimbing aku lah. Udah lah, aku masuk. Kamu tuh gak usah ngeles, udah salah gak minta maaf lagi.